Halo guys, kembali lagi dengan Tripassion. Ketampanan seorang pria menarik kebanyakan para wanita. Namun, sebagai seorang wanita, sebaiknya kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu terpikat dengan pria hanya karena wajahnya yang tampan, namun kelakuannya minus. Sebaliknya juga untuk cowok juga. Kali ini kita akan membahas pembunuhan yang dilakukan oleh orang tercantik dan tertampan. 1. Ted Bundy. Ted Bundy merupakan seorang pria yang tampan dan karismatik. Bundy memiliki daya tarik untuk memikat banyak kaum wanita. Namun, siapa yang menyangka jika Ted Bundy adalah seorang pembunuh sadis? Bundy seringkali menggunakan perban palsu di bagian tangan atau kakinya untuk menarik perhatian wanita yang akan menjadi mangsanya. Saat ada wanita yang sedang membantunya, Bundy memukul korban sampai tidak sadarkan diri lalu menculiknya. Selama tahun 1970-an, Bundy sudah melecehkan dan membunuh kurang lebih 36 orang wanita. Selain itu, Bundy memenggal setidaknya 12 korban wanita lalu menyimpan kepala mereka di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Atas perbuatannya tersebut, Bundy menerima hukuman mati dan meninggal di kursi listrik di penjara Radford, Florida pada tanggal 24 Januari 1989. 2. Thomas Neil Crime. Kasus psikopat yang dilakukan oleh Thomas Crime juga menjadi salah satu bukti bahwa psikopat merupakan orang cerdas dan terkadang memiliki posisi terhormat di masyarakat. Kasus-kasus pembunuhan yang dilakukannya juga menegaskan bahwa psikopat sangatlah berbeda dengan sosiopat. Ya, Thomas Crime adalah seorang dokter yang juga sempat mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Bahkan, seperti ditulis dalam Canada History, Thomas Crime juga anak dari keluarga kaya raya yang cukup terpandang di wilayahnya. Thomas Crime mengawali karir psikopatnya dengan membuka praktik aborsi ilegal. Bahkan pada awalnya sempat melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dijejalkan penuh chloroform atau obat bius dalam tubuhnya. Namun ia tidak terbukti bersalah meskipun kepolisian sangat yakin bahwa Thomas adalah pelakunya. Pada 1880, pasien aborsi selanjutnya juga ditemukan meninggal. Lagi-lagi polisi tidak menemukan bukti kuat yang mengarah pada Thomas. Baru pada 1881, polisi bisa menangkap Thomas karena benar-benar terbukti membunuh seorang pria bernama Daniel Stott. Ia dihukum penjara seumur hidup, namun sempat bebas bersyarat karena berperilaku baik dan sopan. Ia kembali ke Inggris dan kejadian selanjutnya adalah pembunuh berantai yang mirip dengan Jack the Ripper. Thomas terbukti melakukan beberapa pembunuhan sadis di London dan ia dihukum mati pada 1892 di Inggris. Yang mengerikan adalah ia sempat mengaku sebagai Jack the Ripper, pembunuh berantai yang juga tak tertungkap hingga kini. Tiga, Elizabeth. Laman Science House to Works mencatat bahwa Elizabeth Bathory dilahirkan sebagai seorang bangsawan Hongaria pada 1560. Ia disebut-sebut menderita kelainan mental yang tak tampak karena amarahnya bisa meledak-ledak kapanpun tanpa sebab yang jelas. Bahkan dari kecil ia sudah melihat pemandangan sadis, yakni apa yang dilakukan anak buah ayahnya terhadap pencuri. Psikolog melihat bahwa Elizabeth Bathory memiliki sifat psikopat yang terbawa secara genetik sekaligus pengaruh lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa ia selain psikopat juga seorang sosiopat sejati. Posisinya yang berada di tengah keluarga terpandang membuat siapa saja memaklumi dan memaafkan apa saja yang ia perbuat. Elizabeth Bathory menikah pada saat usia 15 tahun. Namun karena suaminya seorang prajurit, ia lebih sering ditinggal suaminya bertugas. Ternyata Elizabeth bukanlah perempuan biasa yang akan melakukan tugas-tugas rumah tangga layaknya istri bangsawan lainnya, melainkan ia gemar menyiksa gadis-gadis muda. Sejarawan menganggap bahwa Elizabeth Bathory juga seorang biseksual.
Penyiksaan yang banyak ia lakukan sangat tidak wajar. Mulai menusuk jarum di bibir korban hingga menelanjangi korban di suhu beku dan menyiramnya dengan air hingga korban meninggal perlahan. Bukti-bukti sejarah mengungkap bahwa Elizabeth Bathory sudah melakukan pembunuhan sebanyak 650 kali dan ia selalu mencatat pembunuhan yang baru ia lakukan. Namun, di zaman feodal seperti era 1500-an di Hongaria membuat posisi Elizabeth Bathory sulit untuk dijadikan tersangka kasus pembunuhan. Pengadilan hanya menganggap Elizabeth mengalami gangguan jiwa dan ia dibebaskan dari tuduhan. Pada 1614, Elizabeth Bathory ditemukan tewas di kamarnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia meninggal karena dibunuh. 4. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Pemuda 26 tahun asal Brazil mengaku menjadi pembunuh berantai dan sudah menghabisi 39 orang. Rata-rata wanita muda. Polisi Brazil menangkap Rocha pada Selasa malam lalu. Pemuda tersebut selama ini berprofesi sebagai satpam. Dari 39 orang yang diduga dia bunuh, 16 diantaranya adalah wanita muda. Kendati demikian, pengacara Rocha mengklaim bahwa kliennya sebenarnya dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukan. Menurut pengacaranya, pengakuan Rocha muncul karena tertekan oleh interogasi penyidik kepolisian. Penyidik kepolisian Brazil, Norton Ferreira, mengatakan bahwa polisi menemukan pistol di rumah Rocha yang diduga untuk membunuh 6 wanita pada tahun itu. Selain para wanita muda, kaum homoseksualitas dan para tunawisma juga jadi korban pembunuhan Rocha. Dia ditangkap pada Selasa malam setelah penyelidikan 70 hari dan pada hari Rabu dia mengaku membunuh 39 orang sejak 2011. Termasuk 16 perempuan, kaum homoseksual, dan orang-orang tunawisma. Bunyi pernyataan polisi negara bagian Goiás Pusat seperti dikutip Hufigot Post Jumat 17/10/2014. Menurut Ferreira, Rocha ditangkap di pusat kota Goiânia. Saat berada di dalam penjara, pemuda ini sempat mengorok pergelangan tangannya dan memecahkan bola lampu. Namun petugas berhasil mencegah Rocha melakukan aksi yang membahayakan nyawanya dengan pengawalan ketat. Kepada polisi, Rocha mengaku kemarahannya di dalam hati bisa reda setelah dia membunuh orang. Dia juga mengaku menyesal, namun rasa untuk membunuh orang selalu muncul. 5. Isabella Guzman. Guzman menikam ibunya Yun Min Hoy sebanyak 79 kali di bagian wajah dan leher. Namun berdasarkan kesaksian di pengadilan, diketahui Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali termasuk 35 tusukan di wajah dan 51 kali di leher. Isabella kemudian menghabisi ibunya dengan memukuli dengan tongkat baseball. Berdasarkan keterangan aparat, Isabel sering melawan ibunya sebelum kejadian nahas itu. Bahkan sehari sebelum kejadian, Isabella mengirim email ancaman kepada ibunya. Saat hari kejadian, polisi setempat datang ke rumah korban atas laporan perselisihan keluarga. Hoy kemudian memanggil mantan suaminya yang merupakan ayah Isabella, Robert Guzman, untuk berbicara pada gadis yang saat itu berusia 18 tahun. Kemudian pukul 10 atau 11 malam, ayah tiri Isabella yang tinggal di rumah itu, Ryan Hoy, menelepon panggilan darurat lantaran gadis itu memukuli ibunya di kamar mandi yang terkunci. Roy Hoy kemudian berlari ke tempat mandi, lantai atas, dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Setelah itu Isabella keluar dan kabur sambil memegang pisau. Roy Hoy kemudian mendapati istrinya sudah meninggal. Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menyebut peristiwa tersebut cukup mengerikan. Sejak kabur, jejak Isabella tidak terlacak hingga keesokan harinya. Polisi menyebut Isabella lari ke toilet perempuan di supermarket terdekat, lalu mencuci rambut dan mengganti pakaian. Polisi pun kemudian berhasil menemukan dan menangkap Isabella.
Ya, itu dia 5 daftar psikopat yang memiliki paras yang menawan. Kalau kalian ada saran atau rekomendasi, boleh ketik di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di next video. Bye! He said one day we'll leave this world behind, so live a life